Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Siti Madani Anissa dari program studi Ilmu Al-Quran Tafsir semester 5. Baik teman-teman, saya di sini menjelaskan beberapa materi dalam mata kuliah hadis tematik sepengalaman saya. Baik, langsung saja. Yang pertama ada tentang kepemimpinan. Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin. Setiap kalian akan diminta pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya. Dalam hadis ini menjelaskan bahwa setiap manusia punya tanggung jawab dan bukan tentang seorang pemimpin yang punya kuasa, yang punya jabatan, tapi setiap manusia itu punya tanggung jawab dan bisa disebut sebagai pemimpin. Contohnya seperti orang tua ke anaknya, guru kepada muridnya, bahkan sama teman pun kita punya tanggung jawabnya. Dan kemudian tema yang kedua tentang korupsi. Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu ar-rasya wal murtasya. Allah melaknat yang memberi suap dan yang menerima suap. Dalam hadis ini sudah dijelaskan bahwa dalam segala bentuk apapun tentang korupsi, suap, dan manipulasi itu dilarang dalam agama Islam. Mengapa? Karena dengan adanya dari korupsi, suap, dan manipulasi dan lain sebagainya, itu merusak keadilan. Dan juga banyak yang dirugikan. Untuk contoh besar korupsi seperti pemerintah pada rakyatnya atau pejabat-pejabat di atas sana. Sedangkan yang awam, yang paling susah untuk dihindari mungkin adalah suap. Karena entah sadar pun tidak, suap itu banyak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita sebagai manusia yang bisa berpikir bagaimana caranya untuk menghindari dari hal-hal yang namanya suap. Atau hal-hal yang dimana kita mengambil hak orang lain yang harusnya ia dapatkan. Baik, kemudian yang ketiga ada relasi wanita di ruang lingkup. Rasulullah SAW bersabda, an-nisa'u syaqa'iqur rijal. Yang artinya wanita adalah saudara kandung laki-laki. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki nilai kemanusiaan yang sama. Jika laki-laki bisa bekerja, maka perempuan juga bisa bekerja. Jika laki-laki bisa berkarir, maka perempuan juga bisa berkarir. Mereka setara, tidak ada yang dibedakan. Karena dalam Islam pun jika wanita yang sudah menikah diizinkan untuk berkarir, namun harus ada izin suaminya. Dan untuk yang belum menikah dibebaskan untuk berkarir. Namun syaratnya ia harus menjaga kehormatannya selagi bisa menjaga adabnya dan menjaga auratnya. Baik, lanjut yang keempat tentang silaturahmi. Rasulullah SAW bersabda, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yansa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Yang artinya, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, yang ingin dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahmi. Dari situ dijelaskan bahwa Nabi mengajarkan silaturahmi tidak harus bertemu langsung. Bisa menggunakan chat dari WhatsApp, Instagram, dan yang lain sebagainya juga. Kalau untuk komunikasi yang jauh atau mungkin susah, kita punya doa. Dengan saling mendoakan kita maksud dalam menjaga silaturahmi atau menjambung silaturahmi. Dan juga termasuk dalam perhatian-perhatian kecil untuk ke teman atau ke keluarga, itu juga sudah termasuk silaturahmi. Dalam hadis ini pun menjelaskan bahwa silaturahmi merupakan nilai yang penting dalam agama Islam. Dan yang biasanya pada umumnya orang tahu, pada umumnya jika silaturahmi ini dilakukan biasanya di hari Lebaran saja.
dalam bermaaf-maafan, saling bersalaman, dan saling menyambung silaturahmi. Sedangkan dalam Islam, silaturahmi ini bisa dilaksanakan atau diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Baik, lanjut ke relasi suami istri. Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Artinya sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Dan hadis ini menjelaskan bahwa Nabi mengajarkan untuk seorang jangan melihat dari luarnya saja, tapi lihatlah bagaimana dia memperlakukan pasangannya atau memperlakukan keluarganya di rumah. Karena pada umumnya banyak yang ketika di luar mereka lemah lembut, ketika pulang ke rumah mereka kasar. Sedangkan dalam Islam mengajarkan ya sebaik-baik kalian adalah yang perlakuannya baik ke pasangannya atau keluarganya. Bahkan Rasulullah sendiri pun sangat lemah lembut pada istrinya, menjaga perlakuannya ke keluarganya. Kemudian yang terakhir itu menjaga relasi muslim dan muslim. Rasulullah SAW bersabda, man qatala wahidan alam yarah raihatal jannah. Artinya, barang siapa membunuh non-muslim yang memiliki perjanjian hidup damai, maka dia tidak akan mencium bau surga. Dan itu jelaskan bahwa untuk dalam Islam kita diajarkan untuk bertoleransi, adil, saling menghargai, saling menghormati. Jadi bagaimanapun perlakuan kita kalau muslim harus bertindak baik. Kita tidak boleh merendahkan atau apalagi memaki-makinya. Karena dalam Islam mengajarkan untuk berdamai. Islam mengajarkan rukun, kedamaian, adil. Maka dalam hadis itu pun jelaskan Rasulullah mengatakan jika membunuh non-muslim dosa besar. Apalagi yang non-muslimnya tidak menyerang kita dan memang perjanjian hidup damai. Baik, sekian saja saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Akhiran, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.